wabarakatuh. Welcome back to my channel Gunawan Lombok. Oke, kali ini saya hadir kembali untuk para subscribers, untuk para penonton channel Gunawan Lombok. Semoga para subscriber, para penonton channel Gunawan Lombok selalu sehat, murah rezeki, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini Gunawan akan bincang-bincang dulu sama saudara kita yang baru datang dari Lombok, teman-teman. Dan kali ini saya mau bincang-bincang masalah proses dia dari mulai dia daftar. Nah, kebanyakan orang yang mau masuk Malaysia ini hampir 3 tahun nunggu di kampung baru boleh masuk Malaysia. Tapi nggak tahu ini berapa? 3 bulan. 3 bulan. Oke, kali ini jangan lama-lama, kita saksikan penjelasan dan keterangan dari saudara kita yang baru datang dari Lombok. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya masuk Malaysia punya cita-cita yang banyak. Oke, perkenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrun, saya dari Lombok Barat, Narmada. Sekarang saya mau saya mau bincang-bincang ataupun bertanya sama Nasrun, ya Nasrun saja. Iya. Nasrun. Proses pertamanya masuk Malaysia itu kayak apa sih? Nah, kebanyakan kan nih, ya penonton-penonton, kebanyakan kan jangankan kawan-kawan dari yang lain, saudara saya sendiri saja udah hampir 3 tahun, teman-teman. Hampir 3 tahun belum masuk-masuk. Tapi nggak tahu ini nasib baik dia, mungkin ada rezekinya. Mungkin karena ini karena dia punya keluarga, istri, anak, mungkin rezekinya dari sana lah ya, teman-teman. Oke, minta penjelasannya yang itu. Pertama-tama tekongnya dari saya dari sayang-sayang. Sayang-sayang. Terus Sayang-sayang. Prosesnya lah, daftar atau pertama daftar akhir puasa. Terus? Ya, saya ingat hari Senin. Hari Senin saya dibawa medikal, alhamdulillah lulus. Dan akhirnya maspor. Terus? Ya, setelah maspor disuruh sidik jari. Dan akhirnya berangkat, alhamdulillah sehat selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Nah, setelah maspor itu berapa lama nunggunya? Kira-kira 1 bulan. 1 bulan. Wah, setelah maspor. ini mengejutkan, teman-teman, mengejutkan. Alhamdulillah, berkat doa istri dan anaknya. Ini saudara kita yang baru datang sampai ke Malaysia ini cepat prosesnya, teman-teman. Kebanyakan saudara kita masih di kampung lama nunggunya, teman-teman. Sampai 3 tahun menunggu di kampung tapi tidak bisa masuk, teman-teman. Tapi alhamdulillah saudara kita yang baru ini dimurahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Beralih ke transport. Transportnya berapa? Ongkos 3,5 juta. 3 juta. Oh, murah lah. Dikembalikan lagi 13,50. 1.350.000. Murah lah, teman-teman ya. Murah, teman-teman. Berarti nggak lama ya. Berarti nggak lama, 1 bulan nunggu, teman-teman. Ini luar biasa, teman-teman. Dibandingkan sama kawan-kawan yang lain. Sampai 3 tahun, 2 tahun nunggu di kampung. Nggak masuk-masuk lagi, teman-teman. Kita tahu macam mana dia buat. Mungkin belum ada rezeki lah, teman-teman. Tapi alhamdulillah saudara kita ini diluruskan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan selanjutnya, teman-teman, ini saudara kita, siapapun masuk ke Malaysia ini setakat makan sama keluarga ataupun setakat makan sama istri lah. Kita nggak bingung kalau di kampung. Di kampung saja setakat makan kita tak bingung lah, teman-teman. Ada lah. Tapi yang jelas, yang jadi penarik kita atau menyuruh kita masuk ke Malaysia ataupun merantau pergi kemana-mana, pergi ke negara-negara lain lah. Itu jelas ada cita-cita anak ke apakah. Nah, yang membuat Nasrun atau saudara kita ini, yang membuat Nasrun bersikokoh teguh untuk masuk Malaysia itu alasannya bagaimana, saudara?
Yang pertama itu anak. Anak. Ya, Terus? Anak. Terus? Dan juga karena di Lombok itu sekarang apa namanya itu susah pekerjaan, susah uang. Itu yang membuat tekad kita masuk Malaysia. Dengar itu teman-teman. Semangat. Semangat anak rantau teman-teman. Semangat anak rantau. Jangan pantang menyerah. Itulah teman-teman. Setakat makan sama istri mungkin kita tak capek ataupun penat lah mencari rezeki di kampung sendiri. Cuman ini rasa keinginan untuk membangkitkan, untuk memperjuangkan masa depan anak kita, dan akhirnya kita memilih untuk pergi merantau teman-teman. Kali ini saya akan dan pemberangkatannya bagaimana sih? Itu yang pertama-tamanya berangkat sidik jari udah ya? Udah. Sidik jari, terus medical ulang. Medical ulang. Oh ya, dua kali medical. 2 kali medical ulang di Lombok. 2 kali medical. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah dan lulus semua. Lancar semua teman-teman. Oke. Tanggapan istrinya mau bahwa saudara pergi ke Malaysia itu apa? Tanggapan istri, apakah dia mendukung atau tidak? Yang pasti mendukung, karena kebutuhan ekonomi. Ekonomi, tentunya ekonomi teman-teman. Selain daripada ekonomi, tidak mungkin kita membuang diri ke negeri orang ya teman-teman. Selain daripada ekonomi teman-teman. Dan istrinya bagaimana ceritanya? Kok bisa mengizinkan seorang suami untuk masuk Malaysia itu dari awalnya gimana sih? Awalnya ya ini seperti yang saya bilang tadi, faktor ekonomi yang membuat kita pergi meninggalkan anak keluarga. Terus? Dan janji itu intinya ya, itu intinya ekonomi saja ya, ekonomi. Oke. Dan tekongnya dari sang sayang ya tadi. Iya, dari sang sayang. Dan yang ketiga nih teman, yang ketiga, bagaimana tanggapan atau boleh dibilang kesenangan lah atau kemewahan, bagaimana rasanya tiba-tiba ini kan baru pertama kali ya, baru pertama kali masuk Malaysia. Apa tanggapannya saudara atau abang ini baru sampai di Malaysia? Apakah kaget atau gimana? Nah, jelas kaget. Kagetnya di mana itu? Ini masalah buah ini kan besar-besar. Besar-besar terus? Besar-besar buah ini. Ini kan pertama ke Malaysia, langsung kita disuruh tolak buah. Kaget ini buah besar-besar, berat juga. Tapi ya, tetap semangat. Anak rantau itu harus kuat. Harus teman-teman. Kuat anak rantau. Boleh kita ambil contoh ataupun motivasi sama saudara kita ini, Nasrun. Dan alhamdulillah berkat anaknya, berkat dukungan istrinya, bahwa beliau ini diizinkan untuk pergi merantau ke Malaysia. Dan alhamdulillah dia jadi tukang tolak saya sekarang. Saya yang jadi potong, dia yang jadi tolak teman-teman. Inilah kerja keras seorang suami dan menghambur-hamburkan duit. Jangan pernah pikirkan bagaimana penatnya, capeknya, keringatnya keluar bagaimana, banyaknya keringatnya bagaimana keluar. Jangan suka menghambur-hamburkan uang. Hamburkan uang di tempat bahan-bahan atau barang-barang yang bermanfaat untuk kedepannya. Jangan suka memamer-mamerkan segala apa-apa yang dibeli, nggak tahu ya. Suaminya di Malaysia, wah kerjanya minta ampun penatnya. Dan yang keempat nih teman-teman, baru pertama kali kerja, apa yang dirasakan? Pertama, pinggang sakit, tangan sakit, susah tidur, perut sakit, aduh. Tapi kelama-lamaan, alhamdulillah, stamina sudah stabil. Sudah ngam lah. Ya, jadinya kerja terus. Jangan menyerah. Tetap semangat buat cari ringgit. Alhamdulillah. Nah, dan yang terakhir ini teman-teman, yang terakhir,
titip salam buat anak istrinya. Titip salam. Coba. Salam buat anak istri saya, ibu bapak di Lombok. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami di sini dalam keadaan baik-baik saja. Jangan susah. Dan jangan susah. Anakmu Atau suamimu. atau suamimu di sini sedang bekerja untuk menggapai cita-cita kita, menggapai impian. Semoga impian kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat anak rantau. Semangat. Oke, teman-teman. Sampai di sini bincang-bincangnya, pertanyaan-pertanyaannya, dan alhamdulillah saudara kita yang baru datang ini mau diajak ngobrol-ngobrol bareng di kebun. Sengaja saya pilih di kebun karena kita sebagai pekerja kebun jadi jadi belum waktunya kita ngobrol-ngobrol di bandar atau di hotel yang namanya di kebun ya, harus kita kerja ngobrol-ngobrol di kebun ataupun di rumah lah teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman, dan jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok, anak rantau nih bos.